Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu yang saya dapat mengenai bagaimana sejarah sejarah Islam di dunia itu. Ya, saya atas nama Aziz Danusi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana sih Islam di Afrika Utara, baik dari karakteristik wilayah, perkembangannya, dan peradaban. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644 Masehi dengan mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir dan kemudian secara sistematis dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Jadi gambarannya seperti ini. Perkembangannya dimulai dari Mesir, setelah itu menyebar ke barat, ke bagian arah Libya sini, arah barat ya, ke timur, hingga sampai di Nigeria. Ya, jadi gambarnya seperti ini, dimulai dari timur sampai ke barat. Jadi sehingga umat Islam berhasil menguasai timur dan barat Afrika Utara. Selanjutnya saya ingin menjelaskan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah Afrika Utara secara ekolinguistik atau ilmu mempelajari tentang ciri tata bahasa, suku, bangsa, dan persebarannya, termasuk pada kategori dunia Arab sekalipun kotak dasarnya barbar. Barbar. Ya, barbar di sini bukan barbar sekali yang ganas atau segala macam itu. Tapi barbar di sini adalah kata dari suku Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara ini meliputi Libya, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Aljazair, Maroko, dan Libya. Ya, Aljazair. Aljazair memiliki populasi penduduknya berjumlah sekitar 12.300.000 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 919.325 mil. Posisi tanahnya berada pada ketinggian 163 kaki sampai dengan 91-150 kaki. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Prancis, dan Barbar. Mata uang di Aljazair. Selanjutnya Maroko. Maroko, negara ini disebut juga Al-Mamlakah Al-Maghribiyah atau Kerajaan Maroko. Luas wilayahnya 458.730 km. Perbatasan dengan Aljazair, lebih dari 94% penduduk Maroko adalah muslim Sunni. Dengan jumlah penduduk 28 juta jiwa. Selain itu, lebih kurang dari 8.000 jiwa adalah Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan Barbar. Nah, di sini kita lihat bahasa Barbar. Jadi kan sudah itu sebuah watak yang berada di Afrika Utara. Sehingga karena adanya Islam, jadi tercampur dengan bahasa Arab. Sehingga Maroko menggunakan bahasa Arab sebagian dan sebagian menggunakan Barbar. Nah, itu Libya yang terletak di tepi laut Tengah Afrika Utara, merupakan wilayah nomor 4 terluas di benua Afrika, yaitu 680.000 mil dengan jumlah penduduk yaitu 4.206.000 jiwa. Bahasa nasional adalah bahasa Arab, 97%, beragama Islam, 3% beragama Kristen dan Yahudi. Mata uang dinar Libya. Ya, selanjutnya setelah saya menjelaskan karakteristik dari wilayah Afrika Utara yang hanya saya sebutkan dari 3 negara saja, nanti saya menjelaskan perkembangan di Afrika Utara. Sebagai wilayah penghubung antara timur dan barat, maka Afrika Utara, Libya, Tunisia, dan Maroko memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, terutama peradaban Islam. Yang saya bilang tadi, jadi umat Islam berhasil menghubungkan antara timur dan barat dari Afrika Utara, sehingga itu memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa dunia. Jadi jalan keluar untuk masuk ke dunia, gitu loh.
Baik, selanjutnya ini, ini Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi mengutus Amr bin As dengan 4.000 pasukannya menyerang Mesir. Sepanjang perjalanan mendapat pasukan berjumlah 20.000 orang. Jadi berapa jumlahnya? 24.000 ya. 24.000 orang bersamanya untuk menyerang Mesir. Kebanyak ya. Setelah menguasai Mesir dan mendapat izin Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As beserta pasukannya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara. Setelah wilayah Maghribi di bawah kendali Islam, maka lengkaplah kawasan Islam terbentang dari Maghribi di barat sampai India. Bahkan sampai di India, Islam masuk. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, Masalah di Afrika Utara yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Wahid 705 sampai dengan 715 Masehi di bawah Amir Maghribi yang biasa dikenal Musa berhasil menaklukkan kota lama Kartago. Untuk selanjutnya masuk ke daerah suku Barbar. Kartago merupakan kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tengah. Setelah menguasai seluruh Afrika Utara pada tahun 710 Masehi, Amir Maghribi Musa memerintah Panglima Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol dengan pasukan jumlah 7.000 prajurit. Akhirnya Islam sampai juga ke dunia Eropa. Masya Allah, sungguh suatu peninggalan yang sangat berharga bagi kita ya. Saya ingin menjelaskan peradaban Islam di Afrika. Selanjutnya, peradaban Islam di Afrika dimulai dari peradaban tentang keadilan, administratif, dan segala pemerintahan, arsitektur, pengetahuan, hingga ke bahasa dan kegiatan spiritual lain. Yang pertama, penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kota Islam. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa, serta bahasa pengetahuan, seperti dikemukakan oleh Abu Su'ud dalam bukunya Islamogy, bahwa aspek awal perkembangan Islam, bahasa Arab telah digunakan untuk penulisan karya keagamaan setelah Nabi wafat. Bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa nasional Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Bagaimana tadi yang kita lihat ya, untuk karakteristik wilayah Maroko menggunakan bahasa Arab dan bahasa Barbar. Sejak itu jenis jihad dalam Islam tidak lagi menggunakan pedang, tapi juga menggunakan bahasa atau sastra dalam bahasa Arab. Dari sini perang sudah mulai berkurang, tapi Islam menyebarkannya dengan sastra dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab bisa terkenal lebih luas lagi hingga ke Eropa. Selanjutnya perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Kerajaan Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan, sebagaimana kebagian negara yang telah terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, para ahli di bidang militer dan para ahli di bidang keilmuan. Para ahli di bidang militer menduduki jabatan dan keamanan serta pengawal pemerintahan khalifah. Sedangkan ahli keilmuan menduduki jabatan Kementerian Hukum, Pendidikan, Lembaga Ilmu, Pengetahuan, Ekonomi dan Perdagangan, Keuangan, Urusan Rumah Tangga, Istana dan Urusan Agama. Bisa kita lihat sini lembaga ilmu pengetahuan mereka campur ya. Sedangkan untuk zaman sekarang ilmu pengetahuan itu definisinya berbeda. Jadi seperti ini. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita baru lihat, dan ilmu itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan penelitian, diuji coba, dan dilakukan secara sistematis. Tapi kalau pengetahuan hanya sebuah sesuatu yang baru kita tahu, itu disebut pengetahuan. Selanjutnya tingkat terendah. Kita hanya sekilas info yang saya berikan. Tingkat terendah kelompok ahli ilmu adalah pegawai negeri dalam berbagai kementerian.
Selain itu ada pada jabatan pada tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten. Sedangkan dalam militer terdapat 3 jabatan pokok, yaitu Amir yang berdiri dari pejabat tinggi militer dan pasukan pengawal khalifah, Batadan Tempur, dan resimen pengawal negara. Jadi Amir bertugas di bidang kemiliterannya. Sudah dia menjadi pejabat tinggi, dia menjadi pengawal khalifah, dan dia juga menjadi resimen pengaman negara. Yaitu toleransi beragama, kelembutan dan kedaulatan. Dari sini aspek penting dalam perkembangan peradaban Islam terutama di Afrika Utara adalah toleransi beragama. Jadi toleransi beragama dan kelembutan dan keadilan sangat penting ya penyebaran Islam di Afrika Utara. Abu Su'ud menjelaskan bahwa tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas kawasan baru yang dikuasai. Semua kekayaan dan kawasan baru menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa menganut Islam kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom di kawasan mereka dengan kewajiban membayar pajak atau jizyah. Ya. Perlindungan jizyah kepada khalifah, pengaturannya dilakukan oleh seorang amir. Nah, seperti yang tadi ya, amir itu komandan, bisa jadikan kemiliteran, bidang kemiliteran, bisa jadi bidang pemerintahan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Jadi, tadi yang saya garis bawahi kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan mulai bersejarah yang menjadi pusat-pusat kajian Islam pada pemerintahan dinasti Fatimiyah di kota Kairo, Mesir, di pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam, yaitu universitas memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan intelektual dan keilmuan Islam. Jadi, kemajuan yang didapat di Afrika Utara melalui Islam yaitu universitas, yang itu menjadi cikal bakal intelektual kaum muslimin yang ada di Afrika Utara. Sedangkan pada masa pemerintahan dinasti Morabitun dibangun gedung-gedung baru yang megahkan artistik seperti Istana Ali bin Al-Markisi, Dar Al-Hajar, Masjidnya Al-Itansan, Masjid Al-Ariman di Fes, Masjid Agung Algeria, serta bangunan barbar. Wah, alhamdulillah untuk penjelasan saya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan episode saya, semoga dapat manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang saya berikan kepada kalian semua. Semoga dapat manfaatnya dan bisa diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.